Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-195 dan 196 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kesesatan yang dipilih oleh sebahagian manusia, yaitu manusia yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Dan tidak ada lagi kesesatan yang lebih buruk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik, itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Barang siapa yang melakukan kemusyrikan, bermakna dia berdosa, dosanya itu dosa syirik, itu dosa yang paling besar. Kemudian dia tidak bertaubat, sampai mati dia tak bertaubat, dosanya dosa syirik. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau dosa yang lain, Allah masih mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, yang melakukan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang selain dosa syirik itu. Ada dosa membunuh, dosa berzina, dosa meminum minuman keras, dosa berjudi. Itu dosa di bawah dosa syirik. Jadi dosa yang paling besar, paling tinggi, paling atas yaitu dosa syirik. Dan dosa syirik ini dari dahulu ada, sampai masa Rasulullah, sampai masa sekarang ini ada saja dosa syirik ini. Sakit tak sembuh, kalau pergi ke dokter makan obat, dia pergi ke dukun, dosa syirik. Supaya tak meletus gunung Merapi, kemudian dia berikan sesajen ke gunung Merapi, apa namanya? Dengan dia mati sekali. Syirik, menyekutukan Allah. Supaya laut itu tidak mendatangkan malapetaka ke darat, maka sesajen pun dialirkan, dihanyutkan di laut pantai Cina Selatan sana, supaya Nyi Roro Kidul tidak marah. Ini adalah syirik. Masih banyak lagi. Sampai sekarang ini ke cincin akik pun sudah syirik. Ya, kononnya cincin akik itu bisa menambah kekuatan fisiknya,
kononnya bisa menambah kepintarannya, bisa mendatangkan keselamatan dalam perjalanan. Boleh memakai cincin, boleh sebagai perhiasan, boleh, silahkan. Tetapi apabila sudah mempercayai di dalam batu cincin itu ada kekuatan, sementara kekuatan itu milik Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tapi dia percaya juga di sana selain Allah ada kuasa, maka bermakna dia telah menyekutukan Allah. Jadi mudah sekali tergelincir ke dalam dosa syirik ini. Mudah sekali, sangat mudah. Supaya terpilih dalam pemilu umpamanya, dia pergi ke dukun. Kemudian lagi supaya laris barang perdagangannya, dia beli azimat atau tangkal, kemudian dilekatkanlah di pagar atau di pintu kedainya itu supaya orang banyak datang. Ini adalah syirik. Rumahnya supaya tak masuk pencuri, perampok, maka entah apa pula yang digantungnya di batu kerawang rumahnya itu, entah apa pula yang ditanam di tanah depan rumahnya, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan syirik. Ada pula lagi yang memelihara keris. Jadi keris itu setiap malam Jumat Kliwon dicuci, cuci dengan air 7 masjid, Masjid Taqwa, masjid. Jadi diambil air-air masjid untuk mendatangkan mistik, untuk mendatangkan kuasa gaib kononnya. Tapi ini adalah bisikan syaitan. Jadi syaitan membisikkan kepada manusia tertentu karena kebodohannya, dia tangkap sebagai, oh ini kebenaran ini, padahal kebatilan. Ada lagi dengan membaca jampi-jampi, kononnya di jampi itu ada kekuatan sehingga dia tidak dapat ditebas oleh pedang, tak terbakar oleh api, tak bisa dijatuhkan. Nah, ini semua adalah syirik. Bukan main lagi susahnya menghafal jampi itu, karena orang yang menjampi sendiri pun tak faham apa yang dia baca. Tertitik tawar di langit, tergenang tawar di bumi. Aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun. Ke dalam batang tubuh si fulan. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Berkat kalimah la ilaha illallah. Fuf. Jangan tulis, jangan tulis. Ini sengaja dihafal. Bukan saya mengamalkannya, bukan. Untuk menerangkan ini contoh jampi. Ini contoh mantra yang diamalkan oleh sebagian orang sehingga minta pertolongan kepada selain Allah. Karena di dalam pelajaran akidah kita dilarang untuk membaca jampi atau mantra yang bukan dari Al-Quran ataupun hadis. Kalau yang dari Al-Quran hadis namanya ruqyah. Tapi kalau jampi yang tak tahu ujung pangkalnya dilarang. Apalagi dalam jampi ini banyak sekali kesalahan. Kun kata Muhammad, fayakun kata Allah. Betul, kun kata Muhammad. Tidak, kun itu firman Allah juga. Allah yang berfirman, kun fayakun, jadilah apa yang Allah firmankan. Tapi dia sudah rubah. Dan kita pula terpedaya karena ujungnya berkat kalimah la ilaha illallah. Ini bagus nih, ada la ilaha illallah dalamnya. Tapi rupanya telah disimpangkan maknanya. Maka perlu kita terus mengaji ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang bahaya syirik. Karena apabila syirik sudah dilakukan, dosanya besar, akan menghapus seluruh pahala yang sudah kita lakukan. Berapa banyak salat yang sudah dibuat selama ini, puasa, zakat yang dikeluarkan, pergi haji, umrah, semua perbuatan baik kita yang ada pahalanya semua terhapus karena dosa syirik. Kalau bertaubat kepada Allah, sungguh-sungguh bertaubat, alhamdulillah, selamatlah. Tapi kalau tak bertaubat, sampai mati tak bertaubat, dosa tidak diampuni, dalam neraka selama-lamanya. Maka kita melalui pembahasan yang kita kaji ini mudah-mudahan sebagai peringatan bagi kita semua supaya menjauhi dosa syirik. Mudah sekali pada hari ini. Hilang mobilnya, pergi melapor ke polisi, tak tahu penyelesaiannya seperti apa, entah dapat entah tidak.
maka cari jalan pintas. Macam mana jalan pintas? Pergi ke orang pintar. Pergi ke orang pintar jalan Kerengat sana. Siapa yang di jalan Rengat sana? Tak tahu? Jangan tahu pula lah. Kononnya ada orang pintar di sana bisa menemukan kembali mobil yang hilang, kendaraan yang hilang. Tapi itu bohong saja, bukan pintar, bodoh itu. Karena orang yang pintar itu meminta kepada yang bisa memberi. Yang bisa memberi hanya Allah. Tetapi dukun-dukun itu meminta kepada jin yang sebenarnya tak bisa memberi. Kalaupun berlaku, itu adalah dengan izin Allah. Tak ada yang berlaku di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Apalagi kita lihat yang meminta kepada selain Allah, yang selain Allah itu adalah berhala-berhala yang bergerak pun tidak, tangannya tak bergerak, kakinya tak bergerak, kemudian telinganya tak mendengar. Berhala itu ada juga telinganya tapi tak mendengar, ada juga matanya tapi tidak melihat. Tapi ada juga yang menyembah berhala ini, bersujud-sujud dia di depan berhala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Di dalam tempat ibadat mereka, mereka buat satu berhala besar di hadapan, kemudian mereka menyembah berhala. Wahai Tuhan anak, yaitu dari Tuhan Bapa yang di surga, selamatkanlah kami dengan kasih-Mu. Ini syirik ini. Sebab Allah tidak mempunyai anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang menjadi sekutu bagi Allah yang sama kedudukan dengan Allah, yang bisa memberi rahmat, yang bisa memberi pertolongan, yang memberikan keselamatan. Tak ada. Yang memberi itu hanyalah Allah, karena Allah lah yang mencipta dan menguasai alam semesta ini. Semua selain Allah adalah yang meminta kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kamu adalah orang-orang yang meminta kepada Allah. Tapi ada juga yang menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah. Mudah-mudahan kita insya-Allah diselamatkan oleh Allah dari dosa syirik ini. Dalam ayat yang akan kita kaji ini diterangkan, alangkah bodohnya, atau kita gunakan bahasa yang lain, alangkah tidak bijaksananya. Tapi bahasa tidak bijaksana ini tak begitu mengena. Yang lebih mengena adalah alangkah tidak berakalnya, karena tidak menggunakan akal. Orang yang berakal tidak menggunakan akal disebut tidak berakal. Alangkah tidak berakalnya karena tidak menggunakan akal orang-orang yang menyembah berhala. Dalam ayat yang akan kita kaji nanti, bagaimana bisa menyembah berhala? Yang berhala itu ada kakinya, tapi kakinya tak berjalan, tak bergerak. Ada tangannya, tapi tangannya tidak menggapai, tidak memegang. Sementara yang menyembahnya itu meminta, memohon pertolongan. Bagaimana berhala itu akan memberi pertolongan? Bergerak pun dia tidak. Bagaimana dia akan menolong orang lain? Karena apabila menolong orang lain, bermakna dia mesti bergerak. Bergerak itu maknanya hidup, mesti hidup. Sementara berhala itu mati. Ada telinga tapi tak mendengar. Bagaimana mau mendengarkan permohonan dari orang-orang yang menyembahnya sementara telinganya tak mendengar? Iya, ada telinga tapi tak mendengar. Berhala mendengar? Mana pula berhala mendengar? Kemudian juga ada mata berhala itu tapi tidak melihat. Bagaimana dia akan mengurusi orang-orang yang menyembahnya sementara dia tak melihat keadaan orang-orang yang menyembahnya itu? Maka hanya orang yang tidak berakal sajalah yang masih juga menyembah berhala itu. Ini kita sampaikan seperti ini supaya mengokohkan hati kita yang sudah mentauhidkan Allah, dan supaya tersadar hendaknya orang-orang yang menyekutukan Allah. Rupanya pengajian-pengajian di televisi itu bukan hanya umat Islam saja yang melihat, yang mengikuti, orang-orang kafir pun juga mengikuti.
Nah, mudah-mudahan ada orang kafir yang jernih akal pikirannya, yang bersih hatinya, merendahkan diri, kemudian segera beriman kepada Allah, tinggalkan kesesatan, kemusyrikan, pilih jalan kebenaran, mentauhidkan Allah, maka selamatlah di dunia ini dan selamatlah di akhirat nanti. Pada masa Rasulullah dahulu, Rasulullah sampai menantang orang-orang yang menyekutukan Allah itu. Ayat yang akan kita kaji ini menjelaskannya. Mengapa sampai menantang? Sebab orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak punya kekuatan, karena meminta tolong kepada yang lemah, berhala lemah. Sementara Rasulullah bersama dengan Allah yang maha kuat. Maka Rasulullah pun menantang mereka, kalau memang iya kamu adalah orang-orang yang benar bersama berhala-berhala yang kamu sembah, maka lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku. Wah, itu namanya tantangan itu. Lakukan tipu daya untuk mencelakakanku. Kalau memang aku celaka nanti, bermakna betul lah apa yang kamu percayai. Tapi sampai akhir hidup Rasulullah tak celaka. Bahkan Rasulullah diselamatkan dari tipu daya orang-orang kafir itu. Bahkan orang-orang kafir itu yang tidak berdaya. Dan ini banyak sekali kisah masa lalu. Bagaimana kesudahan kaum Nabi Nuh tidak berdaya, dibenamkan di banjir yang besar. Bagaimana kesudahan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Bagaimana kesudahan Fir'aun yang menyekutukan Allah. Bagaimana kesudahan kafir Quraisy, begitulah kesudahan setiap orang yang berada dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Karena yang menguasai alam semesta ini adalah Allah, bukan berhala. Inilah sebagai pengantar dari dua ayat yang akan kita pelajari ini, yang kita beri judul menentang dan menantang orang-orang yang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Allah berfirman, alahum arjulun, apakah lahum, bagi berhala-berhala itu, hum di sini berhala, apakah bagi berhala itu, atau kita susun dengan bahasa kita, apakah berhala-berhala itu memiliki, ini lebih enak untuk kita dengar. Arjulun, kaki, apakah berhala-berhala itu memiliki kaki? Yamshuna biha, yang berhala itu berjalan dengan kaki tersebut. Ada kaki berhala itu? Ada. Bisa berhala berjalan dengan kakinya? Tidak. Macam mana dia mau mendekati kita untuk membantu kita? Dia sendiri pun tak berjalan. Tolong berhala, bantu kami dalam laut sekarang ini. Taufan akan menghantam kami untuk membenamkan kami. Tolong berhala yang di darat datang ke laut? Kaki tak berjalan, macam mana mau datang? Am lahum aidin, ataukah lahum, berhala-berhala itu memiliki aidin, tangan, yabtishuna biha, yabtishuna, memegang erat, biha, dengan tangannya itu. Ataukah berhala itu memiliki tangan, yang dengan tangan itu berhala itu memegang kuat dengannya? Tidak juga. Am lahum a'yunun yubsiruna biha, ataukah lahum, berhala itu memiliki a'yunun, mata, yubsiruna, berhala itu melihat, biha, dengannya. Apakah berhala itu memiliki mata yang dengan mata itu dia melihat dengannya?
Ada. Memiliki mata? Ada. Tapi melihat dengannya? Tidak. Coba gerakkan tangan kita depan matanya, ada berkedip? Tidak, karena memang dia tak melihat. Apapun yang kita buat tidak akan dia ketahui. Am lahum adhanun yasma'una biha, am ataukah lahum, berhala itu memiliki adhanun, telinga, yasma'una, mendengar, biha, dengannya, ataukah berhala itu memiliki telinga yang dengan telinga itu dia mendengarnya? Ada telinganya tapi tak mendengar dengannya. Oh, berarti berhala itu tak hidup, berhala itu mati. Apabila yang berhala itu mati, maka mampu memberikan pertolongan? Tidak akan mampu, tak punya kemampuan. Maka diperintahkanlah Rasulullah, qul ud'u syuraka'akum, qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada penyembah-penyembah berhala itu. Nah, ini berarti ayat ini ayat tantangan. Allah menurunkan ayat ini supaya Rasulullah menantang penyembah berhala itu. Oh, berarti kalau menantang bermakna ada pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Penyembah Allah, mentauhidkan Allah dengan penyembah berhala yang menyekutukan Allah. Inilah dia yang disebut sebagai pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Ini yang membawa kepada peperangan pada masa dahulu. Dan ia juga berlaku sampai hari ini. Sebenarnya peperangan yang berlaku, peperangan yang sejati adalah peperangan antara kebenaran dengan kebatilan. Pejuang kebenaran dengan pelaku kebatilan. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada penyembah berhala itu, ud'u, panggillah syuraka'akum, sekutu-sekutumu, panggil berhala-berhalamu itu semua. Summa, kemudian kiduni, lakukan tipu daya terhadapku untuk mencelakakanku. Oh, bermakna Rasulullah gagah perkasa ya, karena menantang. Fala tunzirun, dan janganlah aku diberi tangguh. Sekarang juga tantang aku untuk aku ini dibinasakan secepatnya. Jadi Rasulullah menantang. Kemudian mereka juga sebenarnya menantang Rasulullah, karena Al-Hasan Al-Basri disebutkan di dalam tafsir memberikan riwayatnya bahwasanya ayat ini turun adalah disebabkan karena kafir Quraisy itu mengatakan kepada Rasulullah, Muhammad, kamu hati-hati, jangan mencela berhala-berhala kami, Tuhan kami. Kalau kamu cela Tuhan-Tuhan kami, kamu nanti akan binasa. Wah, jadi mereka menantang Rasulullah. Turun ayat ini, Allah memerintahkan Rasul pula untuk menantang mereka. Jadi menantang. Kita baca dari awal ayat, langsung dari awal ayat. Apakah berhala itu memiliki kaki yang dengan kaki itu berhala itu berjalan dengannya, atau berhala itu memiliki tangan yang dengan tangan itu memegang kuat dengannya, atau memiliki mata yang dengan mata itu melihat dengannya, atau memiliki telinga yang dengan telinga itu mendengar dengannya? Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, panggillah sekutu-sekutumu wahai penyembah-penyembah berhala, kemudian lakukanlah tipu daya untuk membinasakanku, untuk mencelakakanku, dan janganlah aku diberi tangguh, secepatnya. Kemudian Rasulullah menegaskan. Mengapa Rasulullah jadi berani seperti itu? Mengapa Rasulullah dengan pernyataan yang tegas itu nampak sebagai yang perkasa? Sebabnya adalah ayat berikutnya. Inna waliyallah, inna sesungguhnya, waliyya pelindungku, penolongku. Wah, ini dia yang membuat orang menjadi pemberani, perkasa. Allah, sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Nah, kemudian diterangkan siapa Allah itu. Dua keterangan yang menjelaskan. Pertama, Allah itu adalah alladzi nazzalal kitab, alladzi yang nazzala telah menurunkan alkitab, Al-Quran. Wa huwa yatawallas salihin. Yang kedua, Allah itu adalah wa huwa, dan dia Allah yatawalla, melindungi, menolong siapa?
as-salihin, orang-orang yang saleh. Yang saleh itu adalah yang mentauhidkan Allah. Kita ulang dari pangkal ayat. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan dialah Allah yang melindungi orang-orang yang saleh. Jadi dari dua ayat yang kita terjemahkan tadi, dapatlah kita ketahui bahwasanya yang akan kita pelajari ini adalah perkara yang menerangkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu dalam mentauhidkan Allah. Kemudian kalau di hadapan kita ada orang-orang yang menyekutukan Allah, maka yakini bahwasanya yang benar adalah mentauhidkan Allah, dan orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah dalam kesesatan. Wah, itu mesti tegas. Inilah dia Al-Furqan. Al-Furqan pembeda, beda kebenaran dengan kebatilan. Karena pada hari ini ada sebahagian orang yang mengaku cendekiawan Muslim atau intelektual Muslim, tapi dididik oleh Barat, oleh musuh, mengatakan semua agama sama. Jadi agama yang menyekutukan Allah pun adalah bagi mereka adalah baik juga. Nanti yang ada dalam agama itu akan masuk surga juga. Ini sesat ini. Maka Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwasanya sekularisme, pluralisme, liberalisme itu adalah sesat. Nah, pluralisme ini mengatakan semua agama sama. Mana pula sama? Agama Islam agama yang mentauhidkan Allah, sementara agama di luar Islam agama yang menyekutukan Allah. Mana pula sama? Tak sama siang dengan malam. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, litukhrijahum minaz-zulumati ila nur, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan kemusyrikan dan kepada cahaya tauhid. Jadi pembahasan ayat ini adalah pembahasan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah di dalam mentauhidkan Allah. Di atas dasar itu kita hidup, la ilaha illallah. Kalau kita hidup di atas la ilaha illallah, nanti ketika akan meninggal dunia mudah menyebut kalimah ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini di penghujung usianya, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, itu sebabnya ketika orang kita lihat nazak, maka kita segera membisikkan ke telinganya la ilaha illallah, supaya dia menyebutnya. Kalau dia dapat mengakhiri hidupnya la ilaha illallah, dengan la ilaha illallah, surga menanti. Itu pula sebabnya ketika anak lahir ke dunia ini, sambut dengan kalimah ini, asyhadu an la ilaha illallah. Kan ketika anak lahir diapakan di telinganya? Diazankan. Isi azan itu apa? Isi azan itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya mulai dari awal kehidupannya di dunia ini, hidupnya itu di atas kalimah yang mulia ini. Maka bendera umat Islam itu, benderanya itu tulisannya la ilaha illallah. Nah, itu bendera umat Islam itu. Itu bendera yang akan menyelamatkan muka bumi, insya Allah. Mudah-mudahan. Sekarang di tengah berperang ya, di Palestina tengah berperang, pembawa bendera la ilaha illallah dengan pembawa bendera kemusyrikan. Di Afghanistan, di Irak, di Suriah, dan sekarang sudah menjalar pula ke Yaman. Dan ini sudah akhir zaman. Semua tanda-tanda kiamat kecil sudah berlaku, dan sebahagian tanda kiamat besar berlaku. Peperangan akhir zaman yang nanti pada akhirnya akan turun Imam Mahdi memimpin perang ini, akan datang Imam Mahdi memimpin perang ini, dan turun Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi memimpin perang ini, yaitu memimpin perang menghadapi orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Ini pembahasannya lain lagi. Tetapi untuk sampai ke pembahasan itu, mesti kita tatap dahulu dua ayat ini.
Karena ayat ini menerangkan ini dia hakikat dalam kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Banyak pada hari ini manusia bangun tidurnya itu tidak mengingat Allah Ta'ala, menyekutukan Allah dalam kesesatan. Karena pada hari ini kalaupun tidak menyembah berhala, dia juga menyembah selain Allah yang juga jadi berhala. Sekarang apa Tuhan yang disembah oleh manusia yang juga jadi berhala? Menyembah hawa nafsu sendiri, mengikuti kehendak hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada tidak kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oh, banyak sekali. Apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya itulah yang dia buat. Bunuh, dia bunuh. Curi, dia mencuri, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Sebenarnya yang berhak memerintah siapa? Allah. Tapi di sini ada pula yang memerintah yang lain selain Allah. Padahal yang berhak untuk memerintah hanyalah Allah, dan yang berhak untuk dipatuhi hanyalah Allah. Tapi manusia pada hari ini juga mematuhi selain Allah. Maka manusia sudah menyekutukan Allah. Maka melalui dua ayat ini kita ingin membuka wawasan kita dalam berfikir bahwasanya hakikat hidup kita sebenarnya adalah untuk tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah dia pembahasan kita yang apabila kita kait dengan ayat sebelum ini, maka jelas sekali kaitannya dengan sebelum ini. Sebelum ini menerangkan bahwasanya orang yang tidak menggunakan akal pikiran, itu yang menyembah berhala. Sementara orang yang menggunakan akal pikiran tidak akan mungkin menyembah berhala. Maka dalam ayat sebelum ini dikatakan orang yang menyembah berhala itu punya hati tapi tak memahami dengan hatinya, punya telinga tidak mendengar dengan telinganya, itu tak mendengar nasihat, tidak mendengar pesan dari Allah yang turun kepada Rasul, tidak melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini yang sebenarnya bisa membuatnya beriman. Jadi orang yang tidak berakal itu tidak memanfaatkan pemberian Allah yang berharga, yaitu hati, telinga dan mata. Nah, sekarang setelah Allah menerangkan yang menyembah itu tidak menggunakan hati, mata dan telinga, sekarang pula Allah menyebut berhala yang disembah itu pun sebenarnya lebih buruk lagi dari yang menyembah, yaitu hati tak punya hati dalam memahami, telinga tak punya telinga, tidak mendengar sama sekali, melihat tak punya mata untuk melihat sama sekali. Kalau yang disembah itu lebih rendah nilainya, kedudukannya dari yang menyembah, bagaimana yang menyembah ini manusia bisa menyembah berhala yang lebih rendah darinya? Sementara penyembahan itu mestilah kepada yang sempurna. Kita ini makhluk yang lemah, yang disembah itu mestilah yang kuat, yang kekuatannya sempurna. Kita ini adalah makhluk yang memiliki kekurangan, maka yang disembah itu mestilah yang memiliki sifat kesempurnaan. Macam mana manusia penyembah berhala itu dia kurang, kemudian menyembah yang kurang pula? Ini tak masuk akal lah. Jadi kalau tak masuk akal, orang menyembah berhala itu orang yang pandai atau orang yang bodoh? Orang yang bodoh. Maka zaman penyembahan berhala itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Coba kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah berfirman, Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah berhala itu memiliki kaki yang dengan kaki itu berhala itu berjalan dengannya? Ini pertanyaan dari Allah. Kalau pertanyaan dari Allah, apakah untuk dijawab oleh orang-orang musyrik itu? Tidak, karena Allah bertanya tujuannya untuk apa?
dalam Al-Quran namanya ini al-istifham al-inkari, pertanyaan yang tujuan pertanyaan itu adalah untuk mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ditujukan perkataan ini kepadanya. Apakah berhala itu memiliki kaki, wahai penyembah-penyembah berhala, sehingga kamu menyembahnya? Apakah berhala-berhala yang kamu sembah itu memiliki kaki, yang dengan kakinya itu dia berjalan mendekat kepadamu untuk menolong dan melindungimu? Apakah berhala itu memiliki kaki untuk menolongmu? Nah, jawabannya pasti jelas tidak. Kalau tahu tidak, mengapa kamu sembah juga? Bodoh betul lah kamu ini. Kira-kira begitulah. Ini bahasa orang awamnya seperti itu. Kadang-kadang pengajian tafsir ini kalau bahasanya diilmiahkan betul, orang awam tak nyambung kami Ustaz. Ada juga orang awam itu tinggi betul kajian tafsir ini. Mana pula gaji itu tinggi, kita yang rendah. Maka tak sangkut dia. Tapi kalau kita terus belajar, kita akan dapat menikmati. Karena ayat Al-Quran ini bukan untuk orang yang berpendidikan tinggi saja, enggak. Ayat Al-Quran untuk semua manusia, semua kalangan. Petani di kampung sekalipun, kalau kita sampaikan Al-Quran ini, cepat menerimanya. Kita pernah berdakwah ke suku pedalaman sana. Di suku pedalaman sana mereka nelayan di Kepulauan Meranti sana. Jadi mereka pergi melaut. Jadi pantang larang ketika melaut itu jangan menyombongkan diri di atas laut. Kalau menyombongkan diri di atas laut, tidak akan kembali ke darat. Jadi mereka sangat ikhlas sekali dalam melaut itu, karena Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Mereka tahu betul dekat dengan Allah pencipta alam semesta ini. Maka ketika kita sampaikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan orang-orang musyrik yang menyembah berhala di darat, kemudian ketika mereka pergi melaut, kemudian datang taufan, angin kencang akan menenggelamkan kapal mereka, orang-orang musyrik itu menyeru Allah, bukan menyeru berhala yang di darat. Fa idza rakibu fil fulki, ketika mereka itu berlayar di atas bahtera mereka di laut. Dalam bahtera itu mereka berlayar di laut, kemudian sampai tengah laut, datanglah ombak besar akan menenggelamkan, atau angin kencang yang akan menenggelamkan. Da'awullah mukhlisin, mereka itu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, bukan kepada berhala yang di darat itu, karena mereka tahu berhala yang di darat itu punya kaki untuk berjalan sampai ke laut untuk menyelamatkan mereka di tengah laut. Tidak, tak ada orang yang berakal memahami seperti itu. Maka kita sampaikan seperti ini kepada orang di pedalaman sana. Oh iya betul, ini yang kami jalani setiap hari. Ayat Al-Quran dekat dengan hidup mereka. Jadi tak perlu S2, S3 betul belajar Al-Quran ini. Tapi kalau belajar lebih tinggi lagi, akan lebih menikmati lagi. Apa sebab? Sebab ilmu dalam Al-Quran ini tak ada ujungnya. Siapa yang punya bekal banyak, maka dia akan dapatkan ilmu banyak. Jadi sekarang ini ibarat kita ini, masing-masing ini bawa tempat untuk mengambil air ke sungai. Masing-masing kita bawa apa? Tempayan namanya? Baskom? Apa yang kita bawa ke sungai untuk mengambil air? Ciduk? Kalau ciduk kecil betul lah. Ember. Nah, siapa yang bawa tempat besar, pergi dia ke tepi sungai, dia akan bawa balik air yang banyak. Tapi kalau dia bawa hanya satu ciduk saja, dia dapat sedikit. Maka bawalah baskom-baskom besar. Ketika mengaji Al-Quran ini, maka akan dapat pula nanti ilmu yang banyak sekali. Maka ulama tafsir menafsirkan Quran lagi. Yang ditafsirkan oleh ulama dahulu sudah ada ditafsirkan. Tapi sekarang ini yang ditafsirkan sekarang ada lagi yang baru. Datang ulama tafsir yang baru, ada lagi yang baru. Mengapa terus ada yang baru? Sebab kandungan Al-Quran ini tidak ada penghujungnya, tak ada tepinya, seperti laut, nampak luas sekali. Bahkan kalau ilmu Allah itu ditulis dengan tinta laut, sebanyak 7 laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, habis tinta tersebut,
ilmu Allah masih belum lagi habis tertulis. Hebat sekali. Apakah mereka itu memiliki kaki? Yang dengan kaki itu mereka itu disebut dalam ayat ini, berhala itu disebut dalam ayat ini sebagai mereka, lahum. Biasanya kata mereka ini kan untuk manusia, untuk makhluk hidup. Sementara berhala itu benda mati. Mengapa digunakan perkataan mereka? Sebenarnya mereka untuk makhluk hidup kepada berhala. Sebab orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu seakan-akan mereka atau mereka itu memperlakukan berhala itu seakan-akan seperti makhluk hidup. Maka digunakanlah kata mereka sebagai sindiran. Apakah berhala-berhala itu memiliki kaki yang dengan kaki itu berjalan dengannya, atau memiliki tangan yang dengan tangan itu memegang kuat dengannya? Tidak juga. Ataukah memiliki mata yang dengan mata itu melihat dengannya? Tidak juga. Ataukah memiliki telinga yang dengan telinga itu mendengarnya? Tidak juga. Jadi disebut 4 di sini. Pertama kaki untuk berjalan. Yang kedua tangan untuk memegang, menolong, menarik, menolak dan lain sebagainya. 2 anggota tubuh. Kemudian 2 lagi. Yang 2 lagi ini yaitu kaitannya dengan panca indera, yaitu 1 mata, 1 lagi telinga. Biasanya kan panca inderanya digunakan untuk membantu seseorang melakukan perbuatan. Kesemuanya ini tak dimiliki oleh berhala. Apabila kesemua ini yang penting pada diri manusia tidak dimiliki oleh berhala, bagaimana berhala itu bisa disembah? Bagaimana bisa disembah? Kalau disembah juga, betul-betullah yang menyembahnya ini tidak berakal. Tak berakal ini masih lembut sikit nih. Kalau ikut bahasa orang Minang lebih ada yang keras dari ini. Apa bahasa orang Minang? Betul-betul tidak bau tak. Nah, bahasa Minang ini keras ini. Tapi bahasa itu mesti digunakan juga kadang-kadang untuk menyentakkan kesadaran seseorang. Kalau dalam Al-Quran, afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berfikir, tidak berakal, tidak menggunakan akal? Bahkan ayat Al-Quran mempermisalkan, dibuat permisalan yang tidak menggunakan akal seperti binatang ternak, karena tak punya akal, jatuh kedudukan bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Setelah selesai menerangkan itulah dia kedudukan berhala yang disembah, jelas lemah, tak sepatutnya disembah, maka Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk menantang penyembah berhala itu, supaya mereka tak percaya lagi kepada berhala itu. Karena selama ini mengapa mereka menyembah berhala? Masih percaya pada berhala, kononnya berhala itu memiliki kuasa. Itu masalahnya. Maka Rasul pun diperintahkan untuk menantang. Qul ud'u syuraka'akum, panggil sekutu-sekutumu itu. Tsumma kidun, kemudian lakukan tipu daya untuk mencelakakanku. Kalau memang dia berhala itu punya kuasa, pasti aku akan celaka. Fala tunzirun, jangan aku diberi tangguh untuk dicelakakan. Segera aku ini dicelakakan. Oh, berarti perlu juga menantang sekali-sekali ya. Ya, Pak Kiai kami dahulu pernah menantang, tapi tidak menantang dengan kata-kata, menantang dengan perbuatan yang lebih dahsyat dari kata-kata. Jadi di Jawa Timur sana itu banyak orang yang menyembah batu besar. Kalau ada batu besar, nanti dikatakan batu besar inilah penunggu kampung ini. Maka diletakkanlah sesajen. Sesajen itu macam-macam makanan diletakkan di situ. Dengan memberikan sesajen itu, nanti penunggu itu tak marah, kampung jadi tenang. Jadi Pak Kiai kami ini pergi malam-malam ke sana, dikencingnya batu besar ini. Dikencing karena dianggap punya kuasa. Mengapa sampai kepada perbuatan yang seperti ini? Untuk menantang mereka, membuktikan bahwasanya batu itu tak punya kuasa. Maka siang harinya menyampaikan kepada penduduk kampung tersebut, tadi malam aku datang ke sana dan ku kencingi
batu besar itu. Kalau memang iya batu besar itu punya kuasa untuk mencelakakanku, maka aku akan celaka. Tak celaka, tak ada kena apa-apa, karena tak ada kuasa pada selain Allah. Kita kadang-kadang mudah sekali untuk percaya kepada selain Allah. Mengapa anak ini sakit? Oh, ini anak ini sakit nih karena dia lewat di bawah pohon besar itu, kemudian dia keteguran. Allahu Akbar. Keteguran siapa yang negurnya? Ini betul-betul tidak sepatutnya kita percaya kepada selain Allah yang memiliki kuasa. Kuasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Falillahil izzatu jami'a. Sesungguhnya keperkasaan itu hanyalah milik Allah. Tak ada siapa yang bisa mengalahkan Allah. Batu besar, mana ada kuasa pada batu besar? Kalau bisalah batu besar itu bercakap, dia, mengapa kamu sembah aku ini? Karena nanti dalam Al-Quran, nanti di dalam neraka, batu yang disembah oleh manusia itu akan dibawa ke neraka, kemudian jadi bahan bakar, kemudian untuk menyatakan kepada penyembah batu itu, kamu dan batu yang kamu sembah sama-sama dalam api neraka. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dengan jelas bagaimana kebenaran itu adalah pada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian ayat berikutnya, Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab. Alkitab maksudnya Al-Quran. Siapa yang mengatakan perkataan ini? Tadi siapa yang memerintahkan untuk dikatakan tantangan itu kepada orang-orang musyrik? Rasulullah. Bermakna ayat ini adalah perkataan Rasulullah. Rasulullah begitu berani menantang orang-orang yang menyembah berhala itu sebab Rasulullah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, keyakinan yang kokoh kepada Allah, bahwasanya yang melindungi sebenarnya adalah Allah. Berhala tak punya kuasa melindungi. Maka Rasulullah menantang, Inna waliyya, sesungguhnya pelindungku Allah. Allah wali. Apa makna wali ini? Secara bahasa, wali itu maknanya yang dekat. Wali. Kalau perempuan, wanita, kalau menikah, maka mesti pakai wali. Tapi wali tak sah nanti, karena syarat untuk menikah itu adalah mesti ada walinya. Siapa walinya? Yang paling dekat dengannya. Siapa yang paling dekatnya? Yang laki-laki, bapaknya. Maka bapak ini wali wanita. Jadi wali itu maknanya yang dekat. Allah itu wali bagi orang-orang beriman. Berarti maknanya Allah itu yang dekat dengan orang-orang beriman. Si bapak ini akan lindungi anaknya, akan tolong anaknya, akan memperhatikan kebajikan anaknya. Begitu juga Allah. Allah wali pada orang-orang beriman, maka Allah ini akan melindungi hambanya yang beriman, akan menolong hambanya. Semua keperluan hamba itu akan dipenuhi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentengi hambanya ini dari tipu daya orang yang menipu daya. Allah wali. Biasanya kata wali ini juga dipakai bukan hanya pada Allah, kepada orang beriman juga. Orang beriman itu wali. Wali Allah. Apa pula maknanya? Tadi Allah wali orang beriman, Allah dekat dengan orang beriman. Ada pula orang beriman itu wali Allah. Wali. Ada di Jawa sana walinya ada 9. Wali Songo. Apa pula mana wali ini? Wali ini mana yang dekat dengan Allah. Jadi Allah dekat dengan hamba, Allah wali. Wali ini manusia yang dekat dengan Allah, maka manusia itu pun juga disebut wali. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 257,
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya waliku yang dekat denganku, pelindungku adalah Allah. Alladzi nazzalal kitab. Allah itu adalah yang menurunkan Alkitab. Mengapa penjelasan tentang Allah di sini ini dalam perkataan Rasulullah ini adalah Allah yang menurunkan Alkitab? Untuk menyatakan bahwasanya Allah yang menjadi pelindung Rasulullah itu adalah Allah yang telah menurunkan wahyu yang di dalamnya adalah petunjuk bagi manusia, yang di antara petunjuk tersebut adalah mentauhidkan Allah. Apa ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, bukan berhala yang diciptakan. Itu ayat pertama turun itu. Jadi ayat yang pertama turun itu sudah menerangkan perbedaan, bahwasanya yang disembah oleh kafir Quraisy, berhala-berhala itu Tuhan yang sebenarnya yang telah menciptakan, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Itu ayat yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini diterangkan sebagai yang telah menurunkan Alkitab, bermakna Allah itu adalah yang telah menurunkan wahyu, yang dalam wahyu itu ada petunjuk, yang isinya paling utama adalah mentauhidkan Allah. Nah, Rasulullah berpegang kepada petunjuk Allah itu, itulah yang membuat Rasulullah menjadi gagah, menjadi perkasa, menjadi berani untuk menantang penyembah berhala. Untuk kita pula pada hari ini, berani tak menantang dukun-dukun yang ada itu, yang di setiap jarinya ada cincin akik besar-besar? Apakah akan menakutkan kita? Sementara kita tak punya cincin apa-apa. Takut? Tidak. Apa sebab? Innallaha, sebut dalam ayat ini, adalah wali kita. Inna waliyallah alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini. Hei dukun-dukun, berkumpullah kamu. Silahkan, kalau kamu mau melakukan tipu daya terhadapku, silahkan. Siapa di antara kita yang akan selamat? Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Berani? Tak berani? Tak masuk kaji ini nampaknya. Ini Rasulullah sebagai contoh teladan menantang orang-orang yang menyekutukan Allah itu. Penutup ayat, wa huwa yatawallas salihin, dan dialah Allah yang melindungi orang-orang yang saleh. Kalau kita ini hamba-hamba yang saleh, yang mentauhidkan Allah, yang berpegang teguh pada petunjuk Allah, yaitu sepenuhnya kita berserah diri kepada Allah, tak akan mungkin kita disia-siakan oleh Allah. Yang akan kalah itu adalah dukun, bukan orang yang mentauhidkan Allah. Berani menghadapi dukun? Dua ayat ini adalah tentang akidah. Maka perlu dibangunkan keilmuan untuk menambahkan keimanan dan menguatkan keyakinan, sehingga kita menjadi gagah, berani, perkasa, sehingga kita tidak akan mungkin dapat ditakut-takuti oleh siapapun. Orang yang beriman itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah dua ayat yang membawa kita kepada keperkasaan. Maka kita tak akan gelisah, tak akan takut, tak akan risau dengan ancaman orang-orang yang mengancam. Karena orang yang mentauhidkan Allah hanya takut kepada
Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.